Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sini saya izinkan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Gayus Erwin Syah dari jurusan Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang proses pembuatan plastik, mulai dari bahan baku menjadi produk. Baik, kemudian kita akan lanjutkan. Yang pertama yaitu pengertian plastik. Plastik adalah material jenis polimer yang tersusun atas rantai monomer serta bersifat ringan. Plastik ditemukan pertama kali oleh Alexander Parker melalui pengolahan bahan organik dari selulosa. Kala itu, Parker memberi nama produk temuannya sebagai Parksine. Seiring zaman, mulai banyak ilmuwan yang mengembangkannya, hingga diperoleh plastik seperti sekarang. Umumnya plastik yang digunakan sekarang tidak berasal dari bahan alami, melainkan dari hasil cracking minyak bumi yang berbentuk serbuk putih. Dalam penerapannya, plastik bisa ditemukan dalam bentuk lembaran, lempengan, dan film. Kemudian, sifat plastik. Ada beberapa sifat plastik yang mana banyak memberikan keuntungan bagi manusia, yaitu yang pertama, tidak mudah bereaksi dengan zat kimia seperti udara, asam, dan basa. Yang kedua, tidak bisa menghantarkan arus listrik sehingga bersifat isolator. Kemudian yang ketiga, mudah dibentuk sesuai kebutuhan melalui pemanasan. Yang keempat, umumnya berwarna jernih atau transparan, dapat diberi warna, harganya terjangkau atau ekonomis, dan yang terakhir, tidak mudah mengalami korosi atau perkaratan. Namun demikian, sifat plastik tetap menyesuaikan dengan material pembentuknya. Hal ini karena terdapat berbagai macam plastik yang terbuat dari monomer yang berbeda. Lanjut, kemudian macam-macam plastik, yaitu di sini ada beberapa macam-macam plastik. Yang pertama, polietilen. Mungkin Kuiperian pernah melihat botol minuman atau botol sampo bertuliskan PT atau PET, yaitu polyethylene terephthalate, serta HDPE, High Density Polyethylene. Nah, tulisan itu menandakan bahwa botol minuman tersebut terbuat dari material plastik polyethylene. Sifat plastik polyethylene adalah tidak transparan, tahan terhadap pemanasan hingga 1000 derajat Celcius, dan keras karena memiliki densitas tinggi. Selain untuk botol minuman dan botol sampo, polyethylene juga biasa ditemukan pada tempat margarin, galon air mineral, kemasan minyak goreng, dan tutup botol. Kemudian yang kedua, polipropilen. Polipropilen merupakan jenis plastik yang umum digunakan sebagai komponen mesin, mesin cuci, mobil, industri tekstil, pembuatan karung, dan masih banyak lainnya. Umumnya, polipropilen ditulis dalam singkatan PP, sehingga plastik polipropilen adalah kaku, memiliki ketahanan yang baik terhadap zat-zat kimia dan suhu, tidak mudah retak, dan memiliki densitas rendah. Kemudian yang ketiga yaitu ada polistirena. Apakah Kuiperian memiliki gelas plastik di rumah? Umumnya gelas plastik tersebut dari plastik jenis polistirena. Polistirena termasuk termoplastik yang memiliki harga paling ekonomis. Sifat plastik polistirena adalah keras, jernih, mengkilap, bisa diberi warna, halus, dan tidak reaktif secara kimia. Selain untuk gelas, polistirena juga biasa digunakan untuk mainan, sikat gigi, dan alat olahraga. Kemudian yang keempat yaitu PVC atau polyvinyl klorida. PVC merupakan jenis plastik penyusun pipa saluran air sehingga lebih dikenal dengan istilah pipa PVC. Sifat plastik PVC adalah kuat, keras, tidak reaktif secara kimia, dan dapat diberi warna. Kegunaan PVC tidak hanya untuk pipa saluran air saja, melainkan untuk karet kantong kemasan, jas hujan, dan isolator kabel. Jika sudah tidak digunakan, sebaiknya PVC tidak dibakar karena akan menghasilkan gas buangan berupa hidrogen klorida dan gas klorin.
gas tersebut bisa membahayakan kesehatan kita. Kemudian yang kelima yaitu potetrafluoroethilena, yaitu bisa disebut juga teflon, di mana tentu kalian jika hobi memasak tidak asing lagi dengan istilah teflon. Siapa sangka ternyata teflon itu termasuk plastik loh. Alat ini lebih dikenal sebagai peralatan masak anti lengket. Hal itu karena teflon bersifat licin, tidak mudah melekatkan bahan di atasnya, serta memiliki ketahanan suhu hingga 2600 derajat Celcius. Teflon cocok digunakan untuk membuat pancake, martabak manis, dan makanan lainnya yang butuh sedikit minyak. Kemudian yang terakhir yaitu polymethyl pentena atau PMP. PMP umumnya digunakan sebagai bahan baku peralatan medis tahan lama. Hal itu karena PMP bersifat antikorosif, memiliki ketahanan suhu hingga 2400 derajat Celcius, tahan terhadap tekanan serta benturan, dan tidak mudah larut dalam pelarut organik. Tidak hanya peralatan medis, PMP juga bisa digunakan untuk pembuatan alat-alat laboratorium. Jadi PMP ini memiliki ketahanan suhu yang tinggi sehingga peralatan medis dan peralatan laboratorium bahan bakunya yaitu dari plastik PMP ini tersebut. Kemudian ada bahan baku plastik yang pertama yaitu bahan organik berupa batu bara, gas alam, minyak bumi, dan belerang. Kemudian yang kedua yaitu bahan tambahan, zat pewarna, pelarut, pelumas, plastiser, dan pengisi. Nah, kemudian ada jenis plastik. Di sini ada dua jenis plastik ya. Yang pertama yaitu plastik thermosetting, yang kedua plastik termoplastik. Apa sih perbedaannya? Mari kita bahas sama. Yang pertama yaitu plastik thermosetting. Plastik yang dalam proses pembentukannya memerlukan panas, sesudah itu plastik mengeras dan tidak akan menjadi lunak walaupun dipanaskan kembali. Contoh, yang pertama yaitu silikon, yang kedua epoksi, kemudian yang ketiga resin. Jadi tiga contoh tersebut jika dipanaskan kembali tidak akan bisa dibentuk lagi, tetap menjadi keras. Contohnya epoksi yang pada mobil, buat cat mobil, kemudian resin, pembentukan bodi, kemudian silikon juga. Nah, berbeda lagi dengan sama plastik termoplastik. Plastik termoplastik yaitu plastik yang akan menjadi lunak bila menerima pemanasan dan menjadi keras bila suhu turun kembali. Karena itu termoplastik mudah dibentuk dan dapat didaur ulang beberapa kali dengan melakukan pemanasan setiap kali membentuknya. Jadi jenis plastik termoplastik ini dia bisa didaur ulang, dipanaskan kembali dan dibentuk kembali. Seperti contoh, yang pertama PVC, yang kedua polietilen, yang ketiga nilon. Nah, dari ketiga contoh tersebut, jika dipanaskan kembali, dia bisa dibentuk kembali. Kemudian kita simak perbedaan termosetting dan termoplastik ya. Yang pertama termosetting, reaksi pengerasan cepat, dan termoplastik, reaksi pengerasannya lambat. Kemudian yang kedua, termosetting yaitu tidak dapat didaur ulang. Kemudian yang termoplastik dapat didaur ulang. Terus yang terakhir yaitu yang termosetting dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran yang terpolimerisasi sebagian. Kemudian yang termoplastik dipasarkan dalam bentuk butiran dan dicampur dalam keadaan padat. Kemudian lanjut kita ke cara pemrosesan bahan. Di mana cara pemrosesan bahan di sini yaitu pencampuran. Untuk memperoleh sifat tertentu bahan plastik biasanya dicampur dengan bahan-bahan penambah atau aditif. Bahan campuran biasanya terdiri dari resin, stabilizer, pewarna, plastiser, dan pengisi. Dari bahan campuran tersebut, kita bisa memperoleh sifat-sifat tertentu dari bahan plastik. Kemudian di sini ada pra pembentukan. Sebelum dimasukkan dalam mesin cetak,
Bahan yang telah dicampur biasanya dicetak dahulu dalam bentuk awal, prapembentukan atau preforming. Bahan termoplastik, prapembentukan dilakukan dengan mencetak bahan mendekati bentuk rongga cetakan, sehingga berat jenis yang sama, berarti volumenya juga sama, sehingga dapat menghemat bahan baku dan mempercepat proses. Kemudian dengan bahan termosetting, prapembentukan dilakukan dengan mencetak dingin bahan dalam bentuk pelet tanpa pengolahan pendahuluan. Baik, di sini ada cetak transfer. Mari kita lihat. Di sini cetakan logam dipanaskan 120 hingga 205 derajat Celcius. Bahan dalam bentuk serbuk atau prapembentuk dimasukkan ke dalam cetakan sehingga bahan menjadi lunak. Cetakan ditutup dan plunger ditekan 0,7 sampai 55 megapascal. Bahan mengalir mengisi rongga cetak, kemudian produk kemudian bahannya mengeras dan produk jadi. Mari kita lihat di sini ada penekan. Nah, ketika penekan ke bawah mengepres bahan cetak, maka rongga-rongga cetakan akan tertutup oleh bahan cetak. Sehingga ketika penekan ditekan sampai maksimal 0,7 sampai 55 megapascal, maka produk akan segera terbentuk dan menjadikan produk jadi sesuai dengan cetakan tersebut. Kemudian cetak injeksi bahan termoplastik. Bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan. Pengumpan ini yang ini ya, hopper pengumpan. Kemudian dengan gaya gravitasi bahan masuk ke ruang pemanas setelah melalui alat pengukur. Kemudian akibat pemanasan sekitar 120 sampai 260 derajat, bahan mengalami plastitisasi dan kemudian diinjeksikan ke dalam cetakan tertutup dengan tekanan cukup besar, yaitu sekitar 200 megapascal. Kemudian produk cetak mengeras di bawah pengaruh pendinginan air. Penekan ditarik dan produk dapat dikeluarkan. Kita lihat di gambar yaitu yang hopper ini atau pengumpan. Kita masukkan bahan plastik, kemudian kita panaskan 120 sampai 260 derajat. Kemudian kita injeksikan ke dalam cetakan tertutup. Nah, kemudian setelah itu produk akan mengeras dengan saluran pendingin air yang ada di samping cetakan. Ketika udah dingin, penekan ditarik, kemudian produk dikeluarkan, yaitu menjadi produk jadi. Anu. Kemudian, nah, ya, bentar ya, ini kita hapus dulu. Nah, jadi ketika bahan plastik, ini bahan plastik dimasukkan ke dalam pengumpan atau hopper, kemudian dengan gaya gravitasi dia akan turun dan pemanasan kita lakukan pemanasan 120 hingga 260 derajat. Kemudian ini adalah ruang pemanas. Kita injeksikan tekanannya sekitar 200 megapascal ya. Kemudian ruang pemanasnya di sini dia akan meleleh, kemudian memasuki ruang cetak atau cetakan atau molding ini ya. Kemudian dia akan memenuhi rongga-rongga cetakan. Sebagaimana benda cair akan selalu mengikuti wadahnya ya. Sama seperti ini, dia akan mengikuti tempat cetakannya. Kemudian di sini ada saluran pendingin. Ini ada saluran pendingin. Nah,
Ketika dia sudah diinjeksikan, bahan tersebut plastik sudah diinjeksikan, kemudian setelah dingin, penekan ditarik ke plunger ini, kita tarik ke arah belakang, kemudian produk bisa dikeluarkan dalam keadaan dingin. Oke, next. Next, maaf ini dihapus dulu. Hapus. Kemudian yang selanjutnya yaitu ini ya, cetak injeksi bahan termosetting. Oke, di sini bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan atau hopper di sini sama ya, guys. Sama ya teman-teman ini. Nah, kemudian dengan gaya gravitasi bahan masuk ke dalam tabung. Ini tabungnya, tabung. Kemudian didorong ke depan oleh ulir yang berputar sekaligus dipanaskan. Jadi ini ulir, dia akan berputar mendorong bahan cetak ke dalam ruang transfer. Nah, ini ini udah masuk. Nah, kita ganti warna dulu. Nah, ketika bahan sudah masuk ke dalam ruang transfer, mengisi ruang transfer, akibat pemanasan tersebut, dan ini masih tertahan oleh plunger. Nah, ini plunger. Sampai jumlah bahan tertentu, kemudian plunger akan turun dan ulir memaksa bahan memasuki dalam ruang transfer. Kemudian bahan ditekan melalui ruang cetakan. Nah, sini ya, sini kita ganti warna dulu. Nah, ketika bahan sudah terisi di ruang transfer, kemudian plunger, ini plunger, dia akan mendorong ke atas. Nah, dia akan mendorong ke atas, kemudian memasuki atau mengisi rongga cetakan. Ini, isi molding sesuai dengan cetakannya. Nah, di sini tidak ada pendinginan seperti sebelumnya, termoplastik. Di sini termosetting tidak ada pendinginan. Nah, di sini bahan mengalami pengerasan dan produk jadi dan bisa diambil. Terus, oke, kita next. Kemudian di sini ekstrusi. Ekstrusi itu bahan cetak dalam bentuk serbuk atau butiran dimasukkan ke dalam ruang pengumpan. Dan, nah, bahan cetak di sini bahan cetak sama seperti yang tadi. Ini dimasukkan ke hopper karena gaya gravitasi dia akan turun. Kemudian si skrup spiral ini digerakkan menuju ke ruang pemanas. Jadi ini ulirnya berputar menuju ke ruang pemanas sehingga menghasilkan produk ekstrusi. Nah, dia akan keluar melalui yaitu ini di atas ya melalui cetakan atau disk.
Bahan digerakkan masuk ke proses sehingga menjadi massa yang kental. Kemudian bahan ditekan, nah cetakan disk ya ini. Nah, sini lembar kertas kain logam digerakkan dengan beberapa roll. Jadi ketika bahan sudah dipres tadi sama plunger, dia akan keluar melalui roll sini. Ini roll pendingin air, kemudian di sini pemotong, ini ada bahan plastik, ini roll penggerak, kemudian di sini penggulung. Nah, kemudian ada yang ngalir ke roll penekan karet. Ini bahan yang belum dilapisi. Jadi ini akan masuk ke sini melapisi cetakan tersebut, melakukan ekstrusi tersebut sehingga di sini sudah terlapisi. Nah, bahan termoplastik vinil, polietilen dan polipropilen diekstraksi di antara rol penekan karet dan rol logam. Lapisan ekstrusi yang masih lunak melekat pada bagian dalam lembaran, kemudian ditekan oleh rol logam. Sisa lapisan dipotong sebelum digulung dengan roll. Baik, next. Dan yang ada selanjutnya itu cetak rotasi. Sini bahan termoplastik dimasukkan ke dalam cetakan. Ini sini. Bahan termasuk dalam cetakan, cetakan diputar dan dipanaskan. Jadi ini kita dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian ini diputar sumbu X dan sumbu Y, kemudian diputar dan dipanaskan sehingga partikel meleleh pada bagian dalam cetakan. Akibat gaya sentrifugal yaitu terlempar dan melekat pada dinding-dinding cetakan membentuk lapisan. Sehingga ketika cetakan dibuka dan produk dikeluarkan, mesin disiapkan untuk produk berikutnya. Seperti halnya membuat tandon air ya, yang dari plastik itu sama seperti kayak gini, dia diputar sehingga akan menempel pada dinding-dinding cetakan. Ketika cetakannya dibuka, produknya sudah jadi. Oke, next. Ini sistem cetak dengan lengan putar. Ini dengan lengan putar yaitu lengan dapat diputar 90 derajat dan dapur pemanas ke ruang pendingin. Kadang-kadang ditambahkan ruang pendingin kedua sehingga waktu siklus dapat dikurangi. Kemudian next, di sini cetak tiup, bahan plastik parison dimasukkan melalui hopper. Ya, melalui oleh hopper. Kemudian diekstraksi secara cepat hingga keluar dari ruang mesin. Di sini plat, ini listrik pemanas. Di sini ada akumulator dan ini silinder hidroliknya untuk menekan. Kemudian pada waktu cetakan ditutup, horizon terpotong dengan akibat tekanan udara bahan tertekan ke permukaan cetakan. Jadi ketika ini ditekan di silinder hidrolik, menyebabkan parison ini terpotong akibat tekanan udara. Kemudian setelah produksi dingin, cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Jadi ini cetakan, udara di sini bahkan dia akan mengeluarkan horizon yang akan membentuk si cetakan ini sesuai dengan cetakan. Kemudian next, mesin pembuat botol secara kontinu.
Ini pipa yang terbuat dari bahan termoplastik diekstrusi dalam cetakan yang terbuka. Sama seperti sebelumnya, ini kita uji cetakan ditutup, kemudian cetakan dialirkan ke dalam pipa kosong melalui pipa kosong dalam cetakan. Dan next, mesin pembuat botol secara kontinu tadi, kemudian pembuatan film dan lembaran dengan proses penggilingan. Ini sama seperti yang tadi, bahan yang terdiri dari resin plus pengisi pewarna dipanaskan kemudian diumpankan ke dalam penggilingan. Ini plastik yang telah dicampur, kemudian langsung diumpankan ke dalam penggilingan, yaitu ke roll sini, ke sini, sini, dan akhirnya menjadi produk jadi. Kemudian digulung ketika dingin. Bagus. Oke, kemudian next. Ekstrusi lembaran tipis dan film sama ini seperti yang tadi. Bahan dimasukkan dalam hopper, kemudian skrup ini akan berputar mendorong bahan plastik tersebut. Nah, di sini ada alat pengatur, mau tebalnya seberapa bisa diatur di sini. Nah, kemudian digunting sesuai dengan kebutuhan. Berapa sesuai dengan kebutuhannya. Ini kemudian next, pemberian bentuk dengan pemanasan. Pemberian bentuk bebas yang A, gambar yang A, yang bentuk bebas. Ini dengan pemberian bentuk dengan vakum. Ini kedudukan reaksi gas setelah tertekan, kemudian yang terakhir pemberian bentuk dengan tekanan positif. Ini pengukur tekanan. Kemudian di plexiglasnya. Dia akan dia akan ditekan sesuai dengan tekanan yang kita atur. Oke, next. Nah, cetakan untuk plastik, bahan cetakan baja diberi perlakuan panas, pembuatan cetakan dengan pemesian presisi. Faktor penting yang prinsip pembuatan cetakan yaitu yang pertama diperlukan tirus dan sudut-sudut tertentu untuk memudahkan. Kedua, diperlukan pen injektor untuk mengeluarkan benda dari cetakan. Yang ketiga, harus diberhentikan penyusutan bahan biasanya sekitar 0,03 hingga 0,09 mm per milimeter 0,3 sampai 0,3%. Kemudian proses pencetakan, cetakan tekan, dan cetakan injeksi. Cetakan tekan yaitu cetakan tangan, diisi dan dibuka di atas bangku, pada pres terdapat sarana pemanasan dan pendinginan. Cetakan semi otomatis terpasang dengan kokoh pada mesin pres yang dipanaskan atau didinginkan oleh pelat. Pada waktu cetakan membuka, benda dikeluarkan secara otomatis. Baik, mari kita lanjut kembali. Itu yang terakhir yaitu proses pencetakan dengan jenis cetakan. Yang pertama cetakan tekan, kemudian yang kedua cetakan injeksi, di mana cetakan tekan dengan cetakan tangan diisi dan dibongkar di atas bangku. Kemudian dipres, terdapat sarana pemanasan dan pendinginan. Cetakan semi otomatis terpasang dengan kokoh pada mesin pres dan dipanaskan atau didinginkan oleh pelat. Kemudian pada waktu cetakan membuka, benda dikeluarkan secara otomatis dari cetakan jenis ganda atau tunggal. Kemudian yang cetakan injeksi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian terpasang tetap dan bagian yang dapat digerakkan. Kemudian permukaan kedua bagian diselesaikan dengan teliti dan saling menutupi dengan tepat. Ruang cetak harus sentral terhadap saluran turun pada cetakan tetap.
sehingga bahan dan tekanan diteruskan secara merata. Pen pemandu dilekatkan pada belahan cetakan tetap sehingga menjamin ketepatan gerak bahan belahan yang satunya. Kemudian terdapat saluran pendingin pada kedua belahan cetakan dan setelah pendinginan bahan cenderung menyusut dan terlepas dari dinding cetakan sehingga mudah dikeluarkan. Produk yang masih melekat pada inti belahan cetakan yang dapat bergerak dikeluarkan dengan mekanisme ejektor. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata atau penyampaian pemaparan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.